Kemudian dua model Banjarmasin pada 2001. Kemudian IAIN Antasari dari tahun 2001. Kemudian PPS S2 di 2013 dan S3 dalam penyelesaian disertasi. Mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan S3 beliau. Kemudian pengalaman organisasi beliau yaitu pendiri LPTQ atau LPPQ UIN Antasari Banjarmasin di tahun 2001. Kemudian LDK Nurul Fatah, HMI, PMII, IMM, IPKOH, dan Persatuan Imam Masjid Indonesia Wilayah Kalsel. Moto hidup beliau, hidup untuk beribadah, tebarlah manfaat untuk sesama. Sebelum memasuki materi, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, yang mana nanti kalian bisa present terlebih dahulu. Ya, kepada Ustadz Ahyar persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kedengaran suara Bapak ya? Halo, bentar. Nggih. Waalaikumsalam. Yang nelponnya sama nih, halo? Halo? Bisa kedengaran suara Bapak di sana? Ya, dengar. Oke, saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ikhwana fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini Muni. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kesempatan acara training kader LPPQ tahun 2020, di mana pada hari ini saya diminta oleh teman-teman dari pengurus LPPQ untuk menyampaikan tentang pribadi terbaik berdasarkan sunnah Rasul terhadap Al-Quran. Jujur, ketika membaca tema yang disampaikan oleh panitia, lagi-lagi saya sempat merenung ya. Karena potret pribadi terbaik berdasarkan sunnah itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Sehingga saya harus berpikir ulang kira-kira dalam konteks apa. Dalam konteks apa yang ingin dipetakan terkait dengan pribadi terbaik menurut sunnah Rasul dan kemudian disesuaikan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang mengatur bagaimana pola seorang hamba dalam melaksanakan ibadah kepada Rabb-Nya, yang mengatur bagaimana seorang mukmin yang senantiasa setia dengan junjungannya,
dengan titahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya tidak bertentangan dengan dua hal, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ini yang kemudian menjadikan Bapak menjadi berenung ya, menjadikan Bapak merenung ya terkait dengan hal tersebut. Sehingga dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan tentang konsep abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur dalam potret pribadi terbaik berdasarkan sunnah Rasul terhadap Al-Quran. Kira-kira ini yang mengenai atau yang mungkin menurut Bapak mendekati dari tema yang ingin ditawarkan oleh para panitia untuk disampaikan kepada seluruh peserta Tikar tahun 2020. Sebelumnya, slide-nya muncul nggak di layar Anda? Halo? Muncul kah layarnya di sana? Kelihatan lah layarnya di sana. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kelihatan lah. Kalaupun nanti tidak kelihatan ya diinikan lah. Baik. Abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur adalah potret pribadi terbaik berdasarkan sunnah Rasul terhadap Al-Quran. Satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang yang dikasihi oleh Allah? Bukankah engkau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah? Engkau adalah orang yang maksum ya Rasulullah, terhindar dari segala dosa. Namun kenapa gerangan sehingga engkau harus beribadah dengan tiada batas hatta waraqat qadamak?" Saking lamanya berdiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat hingga bengkak kaki beliau. Untuk apa ya Rasulullah untuk melakukan hal demikian? Rasulullah berkata, "Afala akuna abdan syakura." Keinginan Rasulullah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang kemudian ini menjadi potret, menjadi contoh, menjadi model bagi seluruh umat Rasulullah yang kemudian. Mulai dari para sahabat yang hidup di zaman Rasul, hingga hari ini kita yang masih istiqamah dengan ajarannya Rasulullah terus berlanjut sampai anak cucu kita hingga akhir zaman nanti. Rasulullah sebagai potret. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Akhlak, karakter, budi pekerti, loyalitas Rasulullah di dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi potret pribadi yang terbaik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga adalah menjadi satu pertanyaan kita. Seberapa besar, seberapa jauh, seberapa banyak kita telah melaksanakan contoh-contoh yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah kita ingin menjadi hamba yang terbaik, pribadi yang terbaik. Ini menjadi PR besar buat kita semua. Ikhwana fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah ya adalah salah satu akhlak yang terbaik. Yang tentunya itu kemudian lebih di awal dengan bagaimana kemudian kita bersyukur kepada manusia. Hadirnya Rasulullah adalah bukti keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena itu adalah rahmat bagi seluruh akul fadlillah falyafrahu. Bagaimana kemudian kita mengucapkan, mengaplikasikan rasa syukur kita dengan rahmat Allah. Dirahmatihi dengan hadirnya Rasul sebagai wujud konkret, wujud nyata rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2881 beliau berkata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti belum atau tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Rasulullah
Itu patut kita syukuri. Bersyukur kepada Rasulullah tentunya dengan melaksanakan ajaran-ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ajaran Rasul yang sangat-sangat mungkin untuk kita abaikan. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Ini salah satu contoh kecil. Ketika Nabi diundang oleh orang-orang yang belum beruntung dalam kehidupannya, dalam tanda kutip fakir miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau bersegera. Dalam konteks ini misalnya, teman-teman mahasiswa, teman-teman pengurus LPPK dihajatkan oleh orang, oleh masyarakat, oleh kaum mukmin untuk kemudian sebentar, boleh saya izin sebentar. Oke, mohon maaf ya, saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Ada yang mesti menyimak Bapak tadi? Halo? Halo? Sampai mana tadi? Bersyukur kepada Allah itu dengan cara melaksanakan ajaran yang diajarkan. Ya. Teman-teman mahasiswa, teman-teman panitia LPPK mungkin yang sudah senior di sini, saya contohkan tadi bagaimana Rasulullah SAW sebagai potret terbaik adalah beliau selalu mengabulkan hajat. Salah satu contoh adalah ketika beliau diundang oleh orang-orang, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau bersegera, meskipun andai kata ditolak, sungguh tidak ada celaan bagi Rasulullah. Kenapa demikian? Mengingat kesibukannya Rasulullah, mengingat tingkat fokusnya Rasulullah yang begitu tinggi untuk berdakwah di masa itu. Ya, namun beliau tidak pernah mengabaikan, apalagi menolak mentah-mentah undangan atau hajatan daripada kaum muslimin waktu itu. Nah, ini kemudian dapat kita implementasikan di zaman milenial saat ini. Kalaupun kita tidak bisa hadir secara physically, misalnya pada hari ini contohnya kita dengan waktu yang telah ditentukan, kita tergabung dalam satu momen diskusi, salah satu seminar, salah satu perkuliahan mungkin tentang tema potret terbaik berdasarkan sunnah Rasul terhadap Al-Quran. Mungkin saja kalau kita diminta untuk hadir di kampus, mungkin tidak bisa kita, atau mungkin ada hal-hal lain yang memaksa kita untuk tidak berhadir. Namun dengan media yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, media komunikasi ya, yang pada hari ini kita nikmati dengan cara mudah, cukup kita dari rumah telah bisa tergabung dengan teman-teman yang berada di tempat yang berbeda. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengikuti acara pada hari ini. Kecuali memang hal-hal yang sifatnya krusial yang tidak mungkin ditinggalkan. Mohon maaf, kemarin waktu saya dihubungin ada agenda, bahkan barusan tadi setelah saya mengajar di kelas tadris biologi, saya langsung meeting online dengan teman-teman, ada yang dari Samarinda dan ada yang dari Palangka. Namun kemudian saya minta rahat sebentar untuk close dari meeting tersebut ya dengan teman-teman. Kenapa? Karena ada jadwal terkait dengan penyampaian materi pada hari ini. Nah, ini yang kita berupaya bagaimana mengakomodir ya, mengakomodir dua kepentingan, dua keperluan. Satu, kepentingan terhadap teman-teman mahasiswa, teman-teman dari LPPK. Di sisi lain ada kepentingan terhadap rekan bisnis dan sebagainya. Namun di sini dengan sekali lagi dengan kesempatan hari ini, dengan media hari ini, dengan sarana hari ini yang Allah berikan kepada kita semua, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia, melalui kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata itu mempermudah kita.
Dan ini lagi-lagi harus kita syukuri. Semua ini yang kita nikmati tidak lain adalah berkat kehadirannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga patut kita bersyukur kepada hadirnya Rasulullah. Berterima kasih kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Next. Baik. Adapun beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Pertama adalah pandai menghargai jasa orang lain. Nah, berbicara tentang jasa. Hari ini saya merasa berbahagia. Saya merasa berbangga hati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya sudah tidak di kampus lagi, ya, mohon maaf tidak bergabung dengan teman-teman di LPPK secara formal, secara resmi, karena saya sudah tidak mahasiswa S1 lagi ya. Namun ternyata teman-teman mahasiswa masih menelpon saya, masih menghubungi saya untuk sekedar berbicara, berdiskusi, berdialog tentang materi-materi yang tidak jauh dengan konsep Al-Quran. Karena mengapa demikian? Karena memang sungguh Al-Quran sebagai kitabullah, sebagai sumber hukum utama dalam Islam yang memang harus kita pelajari sejak dulu ya, sekarang hingga akhir zaman. Dan kami, saya, teman-teman di angkatan saya, di bawah saya, Ustaz Rusdiansah, malam tadi sempat berdiskusi dengan beliau ya. Karena dengan Pak Rusdi saya sering ya berteleponan, termasuk dengan tawaran hari ini untuk mengisi materi. Malam tadi saya waktu mengetik apa pian Kak, kata beliau. Saya mempersiapkan materi untuk acara besok mengisi tiker. Subhanallah, kata beliau. Wajib Pak KAI pian laksanakan, amanah teman-teman adik-adik mahasiswa, karena pian adalah pendiri LPPK di tahun 2001. Itu kata saya terus dia. Dan terus itu berlanjut hingga tahun 2002 dan seterusnya. Sehingga sekali lagi, pandai menghargai jasa orang lain. Ini adalah salah satu tipe atau potret terbaik generasi muslim menurut sunnah dan tentunya sesuai dengan Al-Quran. Quran surah Yunus, qul bi fadlillah yafrahu wa bi rahmatihi yafrahu falyafrahu. Ya. Senantiasa berterima kasih kepada orang lain adalah salah satu perwujudan dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena melalui perantara orang lain, nikmat Allah sampai kepada kita. Betul ya? Senangnya saya hari ini, nikmat yang Allah berikan bisa berbicara di tengah-tengah saudara-saudara saya, rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam LPPK. Ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Dan lagi-lagi, tidak akan terjadi interaksi, komunikasi, dan diskusi pada hari ini tanpa jasa, tanpa kontribusi teman-teman dari pengurus LPPK. Sehingga sekali lagi wajib bagi saya untuk berterima kasih kepada teman-teman LPPK yang telah memfasilitasi untuk bisa berdialog, ya, untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman yang ada di jauh sana. Kemudian ya. Oke. Barang siapa yang telah berbuat suatu kebaikan kepadamu, man sana'a ilaikum ma'rufan, maka balaslah dengan yang serupa. Fa illam tajidu, ya, dan seterusnya. Jika engkau tidak bisa membalasnya dengan yang serupa, maka doakanlah ia. Hingga engkau mengira doamu tersebut bisa sudah membalas dengan serupa atas kebaikannya. Jadi mendoakan. Ini hadis disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Ya. Perbuatan baik yang diberikan oleh seorang kepada kita, hendaknya kita memberikan dengan perbuatan yang semisal. Orang kasih duit 10.000, kita kasih 10.000 pada waktu yang lain atau pada kesempatan yang lain. Orang kasih buah apel, dalam kesempatan yang lain kita kasih dia buah apel dan seterusnya. Namun kalaupun kita tidak mampu dengan
sebab keterbatasan ekonomi, dengan keterbatasan waktu dan segalanya, lalu kita doakan mereka. Ya, kita doakan mereka. Makanya di antara salah satu kewajiban seorang mukmin, seorang muslim, yang satu atas muslim yang lain adalah saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Quran surah apa itu? Ghfirli wa liwalidayya. Jin. Surah Nuh ya. Ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidul zalimina illa tabara. Awal ayatnya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kewajiban kita mendoakan sama muslim. Diawali dengan ya Rabb, jangan kujadikan orang-orang kafir, orang-orang zalim itu sebagai penguasa di negeri ini. Rabbi ghfirli, ampuni aku ya Allah. Tanpa menyampingkan jasa kedua orang tua kita, Allah tuliskan dalam Al-Quran. Allah ajari kita. Secara tidak langsung Allah mengajari kepada hambanya. Jikalau engkau berdoa, jangan lupa doakan orang tua engkau. Ya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ampuni aku ya Allah dan kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Dan ampuni pula orang-orang muslim yang masuk ke rumahnya orang-orang mukmin, laki-laki dan mukmin perempuan. Ini adalah salah satu ajaran Allah kepada hambanya. Dalam Quran surah Luqman. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berterima kasih kepada Allah. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berkawan, berinteraksi, bersahabat dengan kedua orang tua kita di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Okay. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini ayat Al-Qur'an yang kemudian menjadi dasar untuk kita bersyukur. Nashkur li wa liwalidayk. Bersyukur, berterima kasih kepadaku kata Allah, dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, menyandingkan bersyukur, perintah kepada bersyukur atas anugerah Allah dan kepada kedua orang tua. Berterima kasih. Lebih jauh Allah ajarkan kepada kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kendati pun kedua orang tua menjadi urutan kedua setelah disandingkan untuk perintah bersyukur kepada Allah, lalu kemudian orang tua. Namun kata Allah, ketika kedua orang tua kalian mengajak kalian untuk melaksanakan suatu perbuatan mensekutukan Allah, menserikatkan Allah, fala tuti'huma kata Allah. Jangan taati mereka. Kalau ada misalnya kuitannya lah pindah agama, iming-iming misalnya ini di daerah sini kada depan, di Kalsel ini kada depan. Kalau di daerah luar sana ya, calon gubernurnya orang kafir, orang Kristen. Pian Pak Ai, Bu Ai yang mau memilih ulun bari pian 100 juta misalnya. Tapi pian pindah agama. Nah, ada misalnya nangka itu. Lalu si anak tadi diminta orang tuanya mengikuti gerak langkah orang tuanya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, fala tuti'huma. Kan tetapi kewajiban untuk bergaul dengan mereka, berinteraksi secara ma'ruf tetap Allah perintahkan kepada kita. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah ini konteks bersyukur kepada Allah, bersyukur berterima kasih kepada manusia, lebih-lebih kepada orang tua. Oke. Selanjutnya, oleh karena itu mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man suni'a ilaihi ma'rufan faqala
fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fit sana. Nah ini ya. Jadi mengucapkan jazakallah kepada orang yang memberikan kita sesuatu, hadiah apapun itu, kita ucapkan apa namanya? Jazakallah. Terima kasih. An suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ili jazakallah khairan faqad ablagha fit sana. Selanjutnya kepada orang yang memberikan satu kebaikan kepadanya lalu dia membalasnya dengan mengatakan jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah sesuatu yang memiliki keberkahan. Makanya barokah istilah kita itu sering kita mendengar katakan istilah mengambil berkah begitu. Ambil berkah. Berkah itu apa? Kebaikan ziyadah alal khair. Kebaikan yang bertambah-tambah. Dengan kita mendoakan orang mendapatkan kebaikan dari Allah, makin banyak orang yang mendoakan, tentunya kebaikan yang akan dimiliki si pemberi kebaikan tadi, si pemberi hadiah tadi, insya Allah semakin baik. Misal hari ini saya diminta, kemudian saya kabulkan hajat teman-teman panitia untuk menghadiri mengisi acara. Lalu teman-teman panitia mengucapkan terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih Ustadz atas kehadiran Ustadz, atas kesediaan Ustadz mengisi acara. Bayangkan berapa ratus mahasiswa yang diwakilkan oleh panitia untuk mengucapkan terima kasih. Ini yang kemudian kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tidak langsung saya pun secara pribadi juga menyampaikan doa yang sama. Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman panitia, teman-teman mahasiswa yang telah mengundang saya untuk berbicara dan tentunya teman-teman yang mengikuti acara ini. Itu doa selalu kita sampaikan. Makanya kewajiban hak mukmin yang satu atas mukmin yang lain adalah saling mendoakan. Baik di saat dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Di dalam keramaian maupun dalam keheningan malam. Itu doa selalu kita sampaikan. Sehingga makin beruntung mereka yang memiliki teman-teman yang soleh, teman-teman yang taat kepada Allah. Karena apa? Setiap orang yang soleh berdoa, dia pasti melibatkan, mengatasnamakan, mengikut sertakan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tidak hanya itu, al-ahya'i minhum wal amwat. Ini adalah potret terbaik, pribadi terbaik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat. Kebaikan yang diminta kepada Allah tidak hanya diuntukkan kepada dirinya pribadi. Tidak hanya diuntukkan kepada keluarganya, namun lebih dari itu, kebaikan yang bisa dinikmati, bisa dirasakan manfaatnya kepada seluruh umat manusia, khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, mohon maaf, sampai jam berapa hari ini? Zainal Abdullah sampai jam berapa? Sampai jam 12. 15. Ya. Paparan materi sampai jam, bukannya jam 11.30 di undangan tuh. Kah? Karena ada perubahan Ustaz. Oh gitu ya? 12 ini. Di sini jam dari 10.30 ya. Oke deh, nggak apa-apa. Yang jelas menjelang sebelum sholat zuhur kita udah live ya. Baik. Selanjutnya. Potret pribadi terbaik. Yang kedua ya, adalah merenungi segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Semenjak kita bangun pagi, dari kita bangun pagi, kemudian kita mengucap alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di sana kita sudah mengingat akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita beranjak ke tempat berwudu, ya. Atau kita beristinja, di awal dengan beristinja dahulu, terlebih dahulu. Kita melaksanakan salat fajar dan seterusnya. Kita laksanakan salat subuh, lebih afdal berjamaah dan seterusnya. Lalu kita pulang ke rumah, kita ikuti, kita laksanakan rutinitas harian kita. Semua itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kita tidur kembali. Dalam perjalanan waktu kurang lebih 12 jam dari bangun tidur kita, ya, dari jam katakan jam 5 sampai jam 5 sore, berapa tuh? Itu semuanya ibadah. Contoh hari ini. Pagi tadi Bapak bangun, persiapan sholat ke masjid. Ini contoh. Saya nyontohkan kepada hal yang saya lakukan. Ya, karena saya tidak mengetahui apa yang Anda lakukan, kan. Jadi contohnya ke saya. Pulang dari masjid, persiapan biasa di rumah, ya, membantu istri atau membantu kuitan misalnya. Menyapu rumah, mengepel rumah, bersihkan halaman dan seterusnya. Bersihkan kamar mandi apa segala. Lalu mengambil air wudhu untuk sholat duha dan seterusnya. Itu ibadah, rangkaian ibadah. Dan semua itu adalah dalam rangka kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi merenungi segala nikmat yang telah Allah berikan. Tentunya dengan hasil perundungan tadi, lalu kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, berdiskusi, ya, macam hari ini. Dalam Al-Quran sering kali Allah Subhanahu wa taala menggugah hati manusia. Oh, banyak sekali nikmat yang Ia limpahkan sejak kita datang ke dunia ini agar kita sadar dan bersyukur kepada Allah. Salah satu firman-Nya adalah Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Al-ayat. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Ya, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Coba ada enggak? Ketika dia lahir di dunia sudah memiliki pengetahuan? Tidak ada, kan? Tidak ada. Yang ada hanyalah pertama, ketika kita lahir di dunia, kita diazankan di telinga kanan, kita diiqamahkan di telinga kiri. Ini salah satu pendidikan yang Allah berikan kepada hamba. Sebentar, ya. Amuni. Finnas. Ya, yang kita dengar adalah azan di telinga kanan dan qamah di telinga kiri. Itu sunnah, diajarkan oleh orang tua kita, oleh ayah kita tatkala kita baru lahir. Penanaman tauhid, pendidikan, keesaan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kita dengar. La ta'lamuna syai'an. Tidak ada pengetahuan lain. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun, dan Dia memberi kamu pendengaran. Yang pertama, kita diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, penglihatan. As-sam', al-absar, al-afidah. Hati. Hati ini sih untuk apa? Untuk merasakan. Senang, gembira, ya, menangis ketika bersedih, ketika dicuekin sama mamanya, sama bapaknya, sama saudaranya, menangis, sedih, ya. Gembira ketika dia dimanjakan oleh kedua orang tuanya, oleh saudaranya, tertawa. Ini hati yang Allah berikan kepada kita. Dan semua itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun.
Selanjutnya yang ketiga adalah bersifat qanaah. Ya. Terima kasih. Kemudian merenungi nikmat Allah. Yang ketiga adalah senantiasa bersifat qanaah. Senantiasa merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah, yaitu memunculkan nikmatnya Allah. Beda halnya dengan orang yang kufur. Orang yang kufur itu meniadakan, menghilangkan. Sehingga potret pribadi yang terbaik menurut sunnah adalah senantiasa mensyukuri, memunculkan, menghadirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Quran surah Ad-Duha, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Fahadits, mengucapkan, menyebut nikmat Allah, itu salah satu cara kita untuk kemudian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi bersifat qanaah, kemudian melafalkan, menghadirkan nikmat yang Allah berikan. Sebentar. Assalamualaikum Haji. Halo. Oke. Ya. Qanaah. Qanaah memang teorinya mudah ya. Merasa cukup. Tidak pernah merasa kekurangan. Iya kan? Teorinya tuh. Namun prakteknya berat. Diberi abah handphone sebuting ngali bahaya belum handphone ini jaga kawa online kuliah tukarakan pang handphone yang terbaru kadang hanyar jar abah berapa garang nang hanyar 5 juta bahaya kan berapa kilo gatah tuh diturih kuitan di kampung menukar handphone harga 5 juta iyalah handphone sudah bisi ngalih bahaya handphonenya kada bawa laptop juga bahaya nukar pulang laptop penjual pulang bani kuitan sakindai habis bani kuitan menukar laptop harga 15 juta nah Pak. Nah ya. Ini adalah potret-potret yang mohon maaf menjauhi dari sifat qanaah. Mestinya ulun bahaya ditakoni abah jika menaknya perlukah laptop abah menawari kadusa gin bahaya laptop yang ada aja gin hulu HP panganak penghanyar hendak kada bahan yang ada aja. Nah ini potret bersyukur, namun ternyata berat ya. Berat. Mengarang ditawar itu pasti hendak. Yalah Muhammad Ran siapa nih? Ran siapa? Muhammad Ransol. Siapa ngarannya nih? Ransa. Oh, Ransa. Ransol aja. Dan Abdullah. Ya kalau pasti ketika kita ditawari pasti kita minta. Iya, mengiyakan. Tapi beda dengan orang yang merasa bersyukur, merasa cukup dan apa yang ia miliki. Nah, ini berat teorinya. Sehingga yang berbicara hari ini pun masih berlatih, masih riyadhah. Masih melatih diri bagaimana mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga aku qouli hada, usikum wa iyaya bitaqwallah. Banyak konteks hari ini apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian hakikatnya adalah menyampaikan buat diri saya sendiri. Bagaimana kemudian mengimplementasikan sikap qanaah. Ya, bersyukur. Karena ini adalah potret pribadi terbaik seorang muslim berdasarkan sunnah Rasulullah. Dan satu ketika Rasul SAW datang menjenguk putri beliau, Sayyidatina Fatimah. Beliau bersama seorang sahabat yang ingin menjenguk keluarganya Rasulullah SAW. Ketika beliau mengetuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh Sayyidatina Fatimah. Ya putriku, kenapa gerangan engkau hanya menjawab salamku, kata Rasul. Tanpa engkau membukakan pintu untukku. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai bapakku, bagaimana aku mungkin bisa membukakan pintu kepadamu sementara aku dalam posisi terbuka aurat ya Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Kenapa engkau terbuka aurat ya Fatimah? Bukankah engkau memiliki hijab, memiliki jilbab? Sungguh ya Rasulullah, jilbab yang aku miliki, yang aku gunakan telah dijual oleh suamiku untuk mencari roti, makanan buat cucu-cucumu ya Rasulullah. Bayangkan kalau kita melihat potret kehidupan keluarganya Rasulullah. Rasulullah pernah dalam satu riwayat
menggantungkan 3 biji batu yang beliau ikat di perut beliau. Itu menandakan Nabi sudah 3 hari 3 malam tidak merasakan makanan. Kendati pun demikian, beliau selalu bersyukur kepada Allah. Selalu berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Ini potret yang sangat luar biasa yang tidak ada bandingannya. Qanaah, berterima kasih, merasa cukup. Ya, karena sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, lalu kemudian memunculkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada adalah menikmati. Yang ada menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga hilanglah keluh kesah. Hilanglah rasa sakit hati. Hilanglah rasa sedih. Ya. Kenapa? Karena bahagia, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan ini dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa bersyukur atau qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling berbakti. Kenapa? Orang yang wara' ini orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Dunia tidak diabaikan, tidak ditinggalkan, namun hanya sekedar untuk menjadi fasilitas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah mewah yang ia miliki, kendaraan mewah yang Allah berikan, itu semata-mata untuk mensyukur dan memandang nikmatnya Allah. Jadi jangan salah ya. Jangan kira orang yang sugih, kaya raya, seorang ulama misalnya kaya raya sugih, wah sidin itu dunia aja. Oh tidak, ya. Syekhana Zaini Abdul Ghani adalah salah satu potret ulama Kalsen yang kaya raya beliau. Ya, harta beliau itu luar biasa. Ya, istilah kata itu turun ke habis harta sidin. Namun apa? Ketika beliau hidup, janda-janda istri daripada perguruan beliau santuni. Ulama-ulama, para asatis yang datang dari kejauhan untuk belajar kepada beliau, beliau kasih hadiah, beliau kasih duit, beliau makani. Ya. Sudahnya saya punya sahabat Habib Harir Al-Hariri beliau di Martapura yang pernah membagi zakatnya guru Zaini itu. Zakat sidin itu kalau pada khilaf dalam satu ketika 1,8 miliar itu dibagikan oleh Ahmad Al-Hariri itu, Habib Ahmad ya di Martapura. Luar biasa kan? Sidin kisah on saya dan ulun waktu ulun mengaji, sidin ceramah di Tamban, ulun diminta mengaji. Berkisah sidin. Bayangkan kalau zakatnya sampai 2M, berapa harta sidin tuh? Dan itu salah satu aja yang bagi, belum yang lainnya. Ya. Dan sidin belum Habib, Beb, ini jangan pen ambil Beb lah, ini pen belain ya. Ternyata amplop tulisan Habib tadi isinya 150 juta. Ya. Amplopnya 150 juta tulisan Habib. Jadi yang 1,8 itu aja Habib bagikan aja sidin. Dan ini sidin langsung berkisah waktu ulun mengaji di Tamban, sidin berceramah dalam kesempatan itu. Luar biasa. Jadi orang yang waro bukan berarti orang tua. Hidup baju compang-camping kada kait lah, jangan salah. Ya. Orang yang kaya pun bisa menampilkan hidup waro. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Jadi dengan wara kita bisa berbakti kepada Allah. Kenapa kemudian berbakti? Karena kita senantiasa mengingat nikmatnya Allah. Ya. Ingat nikmatnya Allah, lalu mendorong kita untuk berbakti kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan. Sebentar nih, ini panitianya kada menyurungi banyu nih kayak apa nih? Panitianya kada menyurungi banyu, ada juga kayak apa lah. Kita ambil banyu seorang.
Man, kuliah online nyaman panitia, banyu kada keluar, kada keluar ya lah. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah yang nyaman, yang diundang pulang nyaman ya Allah di rumah. Bismillah. Halo, masih dengar suara Ustadz di situ? Alhamdulillah masih Ustadz. Alhamdulillah. Masih Ustaz. Masih Ustaz. Masya Allah Gusti Rajes. Jangan direkam nih lah. Ada berekaman bukan ini. Jadi ada apa namanya arsip ya Allah tentang mari ini gitu. Oke, selanjutnya adalah setelah kita tadi bersyukur kepada Allah, kemudian qanaah, apa lagi? Merenungi nikmat Allah. Yang keempat adalah sujud syukur. Nah, ini sujud syukur jarang kita gawe ini. Kecuali orang-orang yang memang memiliki pengalaman rohani senantiasa menggawe sujud syukur. Ulun Pak menggawe ya Ustaz saban Jumat, subuh Jumat itu sujud sajadah ngarannya. Nah, yalah. Itu pun membati imam. Nah, kalau membati imam. Mari sedikit imam baca surah sajadah. Sajadah seminggu sekali. Salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah setelah mendapatkan nikmatan yang begitu besar adalah dengan melakukan sujud syukur. Nah, jadi kapanpun itu, hari ini kita dapat rezeki dari Allah, kita laksanakan sujud syukur. Kalaupun kada bersyukur gimana? Alhamdulillah. Ya. Ucapan alhamdulillah, mengingat ini adalah nikmat dari Allah. Jangan sampai lepas itu ya. Dapat duit dibalik kuitan, kada berterima kasih kepada Allah. Lalu kuitan gini kada berterima kasih, kaya Allah. Kenapa kada berkasih? Asa supan nambah berterima kasih ya. Asa supan ungkapkan terima kasih bahlah, terima kasih umalah asa supan aja. Ini banyak nih mahasiswa. Tapi insya Allah yang di LPPK kada ada pang. Semua kada ada. Dan yakin Ustadz ya semua LPPK, kadar LPPK begitu dapat kiriman nun abah Uma menelpon bah Uma, alhamdulillah kiriman pian bah sampai sudah di rekening ulun dan ulun ambil sudah baik gasan belanja apa segala minta rela bahlah minta rela malah mudah rezeki duit yang pian kirimi Allah balas, Allah sehatkan pian, Allah panjangkan umur pian. Ulun yakin berataan nang hadir di ini selalu nang kaitun abah Uma. Kira-kira mudah-mudahan ini bujur ya Allah. Jadi begitu mendapat kiriman dari kuitan, telepon sidin. Kada bisa mau telepon Pak ya Abah kada HP di kampung. Surati. Ngalim bae aja kada membaca juz sidin ya. Itu alasan bener aja ya Allah. Teleponnya sih. Terima kasih balah malah duit yang pengen berikan bahai sudah ulun terima. Ulun ambil, ulun bayarkan itu ini segala macam. Ini akhlak yang luar biasa. Himu kuitan itu lah. Lagi pian beristilah presiden. Terima kasih doakan. Kacut sih ini. Napa nih anakku nih? Makan apa nih ya Abah? Kada biasanya berterima kasih. Himbah ngikuti training kader. Hara menelpon kuitan, terima kasih bahlah ya. Maka suara lemah lembut dan kuitan. Hara bulan Dudin asalnya beri 1 juta, 3 juta di presiden. Kehimbungan bisa anak nak senantiasa bersyukur tadi. Itu lawan makhluk aja tak. Lawan makhluk, apalagi lawan Allah. Luar biasa lah, luar biasa. Himbungnya Allah ketika hamba bersyukur. Memandang nikmat yang diberikan, yang dirasakan semata-mata dari Allah, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, itu luar biasa himbungnya Allah. Kita contohkan aja, kita misalkan lawan kuitan kita, lawan manusia. Kita inilah menjadi kawan di warung, belanja di warung. Makan katupat, makan lontong, makan sop. Kita tahu riakan kawan kok. Muhammad Rantah. Uriakan si Ransah nih mana uriakan si Mukhlis Abdullah menaktir ujar si Mukhlis terima kasihlah Ransah lah
Himung si ransah ini nya berterima kasih aja himungnya. Ini ada ima ditahuriakan kawan halo mengelunyur bulik berdahulu meninggalkan dan pulang. Kawan biar kelihatakannya berjalan. Ngaruh 4 tahun kawan misalnya ke warung ima ditahuriakan kawan ngaruh mengelunyur bulik. Terima kasih ada. Sangka nang menahuriakan. Nah itu tuh potret lah. Apalagi lawan Allah. Nah, namun subhanallah maha suci Allah. Kendati pun ingkar seluruh makhluk manusia yang namanya manusia, Allah tidak akan pernah berhenti memberikan rezeki kepada mereka. Buktinya apa? Setiap bayi yang lahir itu sudah dijamin rezekinya. Setiap manusia yang lahir dijamin rezekinya. Nah, ini ada imbah masuk zaman corona pandemi ini lalu masing-masingnya. Alih kuliah ada nang bampih kuliah takut kada kabar UKT. Nah, seakan-akan corona ini yang menegah rezekinya dari Allah. Nah ini hati-hati nih. Seakan-akan COVID-19 yang menghilangkan rezekinya dari Allah. Hati-hati. Kalau ada keyakinan semacam itu, itikat nangket dalam hati istighfar kepada Allah. Karena sungguh jangankan sebiji corona, ya Allah. Jangankan sebiji corona, 10 bahkan 1000 macam harat pada corona tidak berpengaruh sedikit pun atas iradahnya Allah kepada hambanya yang lain. Karena corona itu pun juga berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. An Abi Bakrah Nafi' bin Al-Harits radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun bushra bihi kharra sajidan syakiran lillah. Ulangi Pang baca Mukhlis Abdullah, bacakan Pang sekali lagi. Ini Mukhlis ini anu kah? LPPG kah panitia kah Mukhlis ini? Hah? Peserta Pak. Oh peserta. Muhammad Ransah. Panitia kah? Peserta Pak. Ayo mana panitianya nih kada minungolnya panitia. Panitia minungolnya nah. Ayo dah Ransah barang bacakan Bapak hendak mendengar dulu. Yang mana Pak? Hadisnya itu kelihatan lah. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Bah, ayo. Kisah kada melihatnya nang mana Pak ya? Ransah baca Ransah. An Abi Bakrah Nafi'a ibnul Haris radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amru bi syarbihi Busyra bihi khair apa itu qarra sajidan syukran syakirallah itu Pak syakiran lillah jangan sakarallah artinya juga Pak artinya bacakan artinya dari Abu Bakrah nanti Ibnu Haris radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika menjumpai sesuatu yang menggembirakan beliau bersimpuh untuk sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2096. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Arwal Walil. Al-Albani lah. Iya Pak Lom. Ini dalam Muhammad Ransah dulu alumnus apa Ransah? SMA kah? Man kah Pak? Alia. Oh, man di mana Ransah? Man 2 Hulu Sungai Tengah Barabai Pak. Barabai Naya. Jadi ini di Barabai ya? Di Barabai ya? Inggih di Barabai Pak. Musim apa di Barabai? Musim tahu Pak. Ini nggak tahu. Dalam kamar aja lo kok nih. Dalam kamar aja lo kok betapa. Abi Bakrah Nafi' ngaran sidin bin Al-Harits
radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Dari Abu Bakar Nafi' Ibn al-Harith. Nah, Ibn al-Harith berkata Rasulullah SAW biasanya jika menjumpai sesuatu yang menggembirakan beliau bersimpuh untuk sujud. An Abi Bakrah Nafi' bin Harith radhiyallahu anhu. Nah, karena Rasulullah SAW idza ja'a amrun busyira bi kharra sajidan. Nah, bersujud beliau, bersimpuh sebagai apa sajidan? Syakiran lillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu tuh yang baca hadis. Jangan bangga-bangga. Nape? Oh ya. Ben hadis. Ben adul. Ya nah. Itu ubahnya siapa? Loeng itu. Nah, bersyukur kepada Allah dengan cara bersujud. Nah, lebih lagi atas nikmatnya Allah kita laksanakan sholat hajat, sholat taubat, ya. Itu tanda kita bersyukur secara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah selalu berzikir. Berzikir dan puji Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Nah, bersyukur hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ya, istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Sedekah 10 kali, 100 kali istighfar. Sedekah 100 kali, 200, sedekah 1000. Adalah yang kau istighfar atau yang pernah menggawe istighfar 1111 kali sehari adakah? Muhammad Ransah suah kah? Belum suah, Pak. Belum suah. Raudhul Jannah suah kah? Jannah nih, Jannah. Halo Jannah. Atau Mukhlis Abdullah. Berapa kali sehari beristighfar? Hitung, baik. Kadang hitungan banyak banget, Pak. So, kadang hitungan tuh bisa 5.000, 6.000 siapa tuh? Kadang hitungan lagi. Nah. Kau menggawe luar biasa. Rasulullah istighfar kadang kurang 70 kali sehari. Salah satu riwayat. Tapi banyak riwayat yang lain lebih daripada itu. Ya, kita kadang perlu panjang istighfarnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 1000 sehari kawa ransah. Habis subuh tuh. Abdul qultu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah ya imam. Untung 3 kali. Sebelum balik ke rumah ambil tasbih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi nang cepat, astagfirullah, 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 astagfirullah cepat. Sumat 100. Nah, itu berzikir kepada Allah. Memuji Allah wasabbihu bukratan wa ya. Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak syukur dan Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang. Benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Man qala hina. Nah, ini akan kita bacakan si anu nih, si Mukhlis. Nah. Mukhlis baca Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Kada lancar jo pang muatai nah. Ada apa? Baca hirangnya. Nang putihnya tah, hirangnya aja. Man qala hina yasbahu Allahumma ma asbah yusbihu Allahumma ma asbihu. Abdullah bentar. Mukhlis di mana pian posisi? Di rumah di mana? Ulun di Balangan, Pak. Oh, Balangannya mah Tanjung lah. Nah, sebelum Tanjung, Pak. Terus baca.
Allahumma ma asbihu bi man ni'mah au bi Menikmah. man Man kamin ka buju-buju beresi. Ini sakanda kan beresi nih. Man kamin ka. Man mah aja. Minan ni'mah. Min ni'matin. Min ni'matin. Min itu huruf ni'matin au bi ahadim min khalaqa. Min khalqika. Min khalqika famanika. Faminka. Faminka wahadika. Faminka wahdaka la syarika lak. Wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakas syukr. Falakal hamdu wa lakas syukran faqada yaumahu. Faqada ada syakra yaumah. Wa man qala dzalika hina yamsi faqad ada syakra lailatahu. Nah. Iyalah yang lain Bang siapa? Garang banyak orangnya mana nih? Nah muncul berdua aja mana tegas orangnya. Pak Irwan. Coba Irwan, Ranti ada Ranti Sulastri, mana orangnya Ranti ini? Coba Bang Ranti bacakan. Ini nyamannya online nih, kalau menyuruh. Sekalian talakti baca hadis. Oh Ranti orang mana Ranti ini? Nah, kadang buka di sini nih. Ranti. Pun Pak. Ustadz. Bacakan Ranti. Ranti di mana Ranti? Di asrama. Asrama di Banjar berarti nih? Inji. Oke. Orang mana Ranti, Bian? Orang Palembang, Pak. Ustadz. Oh, Allah Palembang. Nih, silakan Palembang, silakan Palembang. Silakan Ranti dibacakan. Artinya, Pak. Ustadz. Hadisnya lah. Hadisnya. Wah. Ini mana mukanya Ranti ini nggak kelihatan nih. Yang kelihatan kok dinding gimana? Kan Ustadz mau kenal nih, mau sekalian kenalan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ini Kapian nggak pakai hijab kah Ranti? Jadi menutup muka, jadi nggak kelihatan mukanya tuh. Pakai jilbab, Ustaz. Ya udah kelihatan aja. Tampilkan muka. Coba kenalan sama si Mukhlis, si Ransa gitu kan? Sesama Masya Allah. Kader LPPK kan? Masya Allah. Iya, sama kader nggak apa-apa ya kan? Kamera belakang aja, Ustaz. Ya udah terserah nggak apa-apa. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala hina yasbihu Allahumma ma yasbihu atau yusbihu? Yasbihu. Ya, terus Wa qala hina yasbihu Allahumma ma asbihu bi asbahabi Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr faqad ada syukra yaumahu sakara faqad ada syakara yaumahu man qala dzalika hina yumsi faqad ada syakara lailatahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ranti dulu sekolahnya di mana Ranti? Di pondok, Ustaz. Oh, di Palembang. Luar biasa pondok nih. Pondok. Kok ini berarti ini main-main bacanya nih, nggak bener nih bacanya. Sebenarnya Ranti bisa, tapi dia bercanda bacanya. Jurusan apa? Bahasa Arab. Nama dibukanya tuh lalu abu teh. Oke ya, baik. Nah. Gimana? Bentar lewat sebelumnya nih ada 5 menit sekitar 5 menit jawab.
Boleh. Dan Sampai jam berapa? 12, Pak? ini sampai jam 12, Pak. Ini baru jam 11.27, 28. 33 tanya jawabnya sekitar Oh, ada. setengah jam. Oke. Boleh. Baik. Jawab, Ustaz. Lanjut. Barang siapa pada pagi hari berzikir Allah subhabi min ni'matin aw bihadan min khalqik fa minka wahdaka la syarikalah. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku hari ini atau Engkau berikan kepada salah seorang hak dari makhlukmu, maka sungguh nikmat itu hanya darimu dan tidak ada sekutu bagimu, la syarikalah. Segala puji dan ucapan syukur hanya untukmu, maka ia telah memenuhinya dengan rasa syukur. Dan barang siapa mengucapkannya pada sore hari, ia telah memenuhi malamnya dengan rasa syukur. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 5575. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud dalam tahqiqnya terhadap kitab Rawdatul Muhadditsin, ya. Oke, selanjutnya tema hadis yang berkaitan dengan Al-Qur'an pertama adalah wa in tashkuru yardahu lakum, ini ayatnya. Quran surah Az-Zumar. Dan jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Jadi potret manusia yang terbaik menurut Al-Quran, hadis, sunnah Rasul adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan ridha kepada kalian. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amin. Tidaklah Allah akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Jadi selain kita mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah tidak akan mengadab kita. Ya, karena bersyukur sebagai ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu ayat, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab kalian selama Rasulullah, wahai Muhammad, engkau ada di antara mereka. Maksudnya Rasulullah sekarang sudah tiada. Namun ajaran-ajarannya Rasul, perintah-perintah Rasul untuk senantiasa bersyukur kepada Allah kita laksanakan, kita gawi, maka ayat tersebut benar adanya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Maknanya lah. Selanjutnya adalah yang ketiga, Quran surah Al-Imran, wa sanajzis syakirin. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Quran surah Al-Imran ayat 105. Harapan yang perlu dipanjatkan dalam konteks ayat di atas pertama adalah qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Aku minta kepada Allah istighfar, ya Allah ampuni aku dan kepada teman-temanku, persahabatku yang hadir khususnya dalam kesempatan seminar hari ini. Kemudian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Jadi harapan kita adalah senantiasa mohon ampun kepada Allah, mampu membaca istighfar, mampu memuji Allah, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya memohon ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah man da'a ila hudan kana lahu minal ajri amsalha mithlu ujurihim min man tabi'u la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal itsmi mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu dzalik min athamihim syai'a. Ini hadis ya. Oke. Siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesalahan, kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Nah, ini yang terpenting buat kita sekalian sebagai potret insan atau manusia terbaik dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul SAW, senantiasa mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisinya. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang mendapat kedudukan dan posisi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan.
Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu tadi penyampaian materi kita dari Ustaz Nahyar. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, di mana di sini saya akan meminta 2 orang penanya terlebih dahulu. Ya, satu orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang ingin bertanya silakan tulisan. Izin bertanya, Kak. Iya. Izin bertanya, Kak. Yang bertanya, Kak. Silakan Gusti Muhammad. Gusti sama itu Uja. Silakan Gusti terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Gusti Muhammad Rajaskan dari kelompok 2 Abdullah bin Mas'ud. Jadi ulun ingin bertanya Ustaz. Tadi kan mengenai masalah bersyukur. Tentu saja manusia tidak luput apabila bersyukur, dia akan mungkin orang yang bersyukur pasti akan dengan apalagi dengan bersyukur dengan diberikannya harta. Jadi pada dasarnya kita orang yang bersyukur terkadang melakukan bersedekah, Ustaz. Jadi ini sedikit kisah juga soalnya. Jadi di kantong ini ada duit 100.000 lawan 5.000-an, Ustaz. Jadi di rumahnya sudah berniat hendak bersedekah karena bersyukur dapat gawean yang bagus ya. Jadi pas hendak bersedekah banyak orang, jadi berdasar hendak bersedekah nih. Jadi asal jumput aja di kantong selesai. Kalinya yang keluar tuh duit 100 ribuan. Nah, jadi pas sampai di rumah hendak belanjaan, hendak menukar makanan, dalam hati ini mengeluarkan duit, sekalinya kalau ada duit 100 ribuan, dalam hati ini sudah dari awal tadi sudah ikhlas. Habis itu pas sudah anak belanja tadi itu pada tahu duit 100 ribuan tak keluar. Jadi ini tetap bersyukur aja, ikhlas aja apa yang mungkin sudah rezekinya di situ jangan lo. Jadinya tuh ikhlas pas waktu itu, tapi di waktu yang lain ada gretek hati gitu, satai bergretek hati. Kenapa malam itu keluar 100.000 aja? Padahal sebelumnya sudah mengikhlaskan itu, tapi di lain waktunya ada tergretek hati. Kenapa aku jadi kenapa jadi ulun tak keluar 100 ribuan? Mungkin jadi kayak apa tuh tingkat bersyukurnya tadi tuh, apakah mungkin seperti apa Ustadz? Terima kasih banyak. Langsung jawab kali. Langsung dijawab kah atau gimana? Halo? Langsung kah? Langsung aja lah. Langsung aja. Baik. Oke, baiklah. Baik, pertanyaannya si Gusti Muhammad. Ini bagus nih, ini kasus nih. Kasuistis ya, dan mungkin tidak jarang terjadi. Jangan-jangan ini terjadi kepada si penanya nih, jangan-jangan nih. Nih, duit 100.000 lawan 5.000 Jasidin, dianak dalam kantong, begitu anak menyumbang, hancap menjumput, terjumput yang 100. Sampai di rumah, hendak berbelanja, nah sekali 100.000 tuh unjuk tadi lawan orang dua pintaan atau orang apakah istilahnya tuh. Lalu sudah ikhlaskan ya. Nah, begitu dia mengikhlaskan, maka sungguh adalah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'unah itu apa? Pertolongan Allah. Allah yang mampu membikin atau membuat ia mengikhlaskan apa yang telah ia berikan. Nah, esok harinya ada keperluan lain. Begitu pulang hati mah jangan tahu semalam jangan yang 100 bau bersumbang aja.
Jika tahu nang 5.000 aja kau belanja hari ini. Nah itu was-was syaitan. Nah was-was syaitan. Sekarang bagaimana? Apakah kemudian sedekahnya 100.000 itu batal? Kada hangus itu. Karena sudah dikeluarkannya. Nah, namun memang ketika dia ada hati semacam tadi itu berarti dia mengurangi keikhlasan yang telah ia berikan. Mengurangi keikhlasan, mengurangi kadar keikhlasan berarti dia masih ada cinta, masih ada sayang lawan harta yang ia sudah keluarkan. Meskinya begitu sudah diberiakan sudah hilang sudah. Jangan lagi digadang-gadang. Nah itu mestinya lah. Ingat Ustaz ya, dulu waktu masih hidup Allah yarham Abah Haji, guru Juhdi. Ketika pengajian di sekumpul orang berebut mendatangi Sidin. Berebut karena Sidin mulai Banjar ini bertaksi sampai di Muhara Masjid Pancasila, Masjid Habib Abdullah kan sahabat tuh yang di muka sekumpul tuh, Masjid Pancasila Habib Abu Bakar ya. Masjid Habib Bakar dulu Masjid Pancasila. Karena itu yang bangun Yayasan Pancasila, Amal Bakti Pancasila. Sampai di situ orang berabut lawan guru Juhri ini. Kenapa? Karena begitu sampai di Muhara sekumpul, Sidin menjumlung amplop kada begaduh. Kada bitih lagi berapakah duitnya itu? 50.000 kah? 100 kah? 200 kah? Tahu Sidin. Sehingga untung-untungan, tapi ternyata yang pasti kada pernah kurang pada anggaran orang bebeca waktu itu. Ya kayak beca mulai Muhara sekumpul, mulai Masjid Pancasila itu kita bakar itu ke sekumpul itu 5.000 atau 10.000 waktu itu bisa aja dalam amplop duitnya 100 atau 50.000 yang dijemput Sidin. Nah ini adalah orang yang ikhlas. Kada lagi memandang, kada lagi melihat mitih gitu, kada lagi Sidin aja. Jemput Sidin di kantong baju dulu ya. Berabut bukan ojekan, bukan beca itu mensin datang tuh berabut bukan. Nah itu orang-orang ikhlas ya, karena makam beliau sampai sudah kan. Nah, jadi tidak lagi mengganang. Tapi kalau diganang berarti itu adalah was-was setan itu. Ya, iblis merubah hatinya, membolak-balikan hatinya supaya jangan ada ikhlas. Padahal sudah diamalkan, sudah digawi. Itulah jeleknya iblis itu ya. Mulai sebelum beramal kita digodanya kita. Pang kita beramal dihantuinya, diganggunya. Imbah tuntung kita beramal tetap diganggunya. Karena itu sudah sumpah iblis kepada anak cucu Adam. Kira-kira itu saudara Gusti Muhammad. Mungkin ada pertanyaan di belakang, di balik, di setelah Gusti Muhammad siapa lagi? Silakan. Banyak Ustaz. Gusti Muhammad Rajas. Jelas ya. Kak, alhamdulillah sudah bisa dipahami Kak. Siap, makasih. Selanjutnya Puja Lita Fatimah. Ya. Tinggi Kak, kedengaran lah Kak. Baik, tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Puja dari keluarga Fatimah Az-Zahra. Sebentar. Pertanyaan ulun Ustaz. Bentar. Pujalita ini orang mana Pujalita nih? Orang Barito Kuala Ustaz. Oh Batola, Puja ngaran leh. Kampung di mana? Tinggi. Kampung di Semangala. Oh aja. Kalau Bang kampung Bali situ Puja. Lain leh. Silakan Puja, silakan. Pertanyaan ulun mengenai pribadi baik yaitu pribadi Rasulullah SAW ketika beliau mengajar dan mengurus anak Ustaz. Atau berdasarkan sunnah Rasul terhadap Al-Quran seperti pembahasan kita. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya mengenai pribadi terbaik atau pribadi Rasulullah mengenai ketika beliau belajar atau mengurus anak Ustaz. Oke. Iya. Ya, gimana? Panitia langsung jawab kah? Baik, terima kasih Saudari Pujalita Fatimah Az-Zahra ya. Namanya panjang, Pujalita Fatimah Az-Zahra, dipanggil Puja kah?
Itu nama kelompok Ustaz. Oh, Fatimah kelompok. Az-Zahra. Oh, Nama ini orang Pujalita aja lagi. Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pribadi Rasulullah saat beliau mendidik anak maupun dalam belajar? Tidak disangkakan lagi, tidak diragukan lagi. Baik dalam berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan guru beliau. Siapa gurunya Rasulullah? Ada yang tahu? Salah satu guru Rasulullah siapa? Jibril. Betul ya? Jibril itu guru Rasulullah. Ya. Di mana ketika beliau turun kepada Rasul untuk menyampaikan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhlaknya Rasulullah apa? Ya Jibril ana ma biqari. Aku kada bisa baca Jibril, ulun kada bisa lagi. Akhlaknya Rasulullah. Ya. Beliau mengatakan tidak bisa. Belum bisa. Sehingga Jibril mengulang-ulang pertanyaan beliau hingga 3 kali. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Ma'ana biqari. Ulun kada kau baca wahai Jibril. Ini menunjukkan ketawadhuannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal sini orang Arab. Orang Arab mulai kada bisa baca Iqra. Nah, menandakan dan hikmatnya adalah menandakan bahwasanya ayat yang turun kepada Rasulullah itu murni pure dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhu'nya Rasulullah memberikan sekaligus menjadi penguat, menjadi apa ngarannya itu menjadi penguat bahwasanya apa yang turun kepada Rasulullah dan apa yang disampaikan Rasulullah kepada masyarakat kala itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pian kalau Rasulullah itu pintar bahasa Arab, pintar baca kitab atau pintar baca Al-Qur'an. Sedangkan Nabi nang pada ma'ana Nabi Qari aja tidak sedikit dari kalangan buah Abu Jahal mengatakan maksudnya apa yang disampaikan Rasulullah Al-Qur'an itu adalah olahannya Muhammad. Nah, apalagi Nabi itu bisa membaca, jadi ada hikmahnya ya. Jadi dalam konteks ini kaitannya dengan pendidikan dalam belajar tawadhu, rendah diri. Ibarat kita belajar itu seperti gelas kosong nih. Nah ini gelas kosong nih, aqua. Bapak sudah habis 2 gelas nih. Mulai jam berapa tadi? Jam 10.30. Ini kosong nih. Ya. Ketika kosong ini kalau kita isi kembali dengan air, maka dia akan mudah menampung air yang baru. Namun ketika dia masih berisi, hibak, kita isi kira-kira banyunya tertampung tidak? Tidak kan? Dia pasti melubar, meluap. Nah ini hikmahnya adalah dalam konteks pembelajaran, dalam konteks belajar, edukasi, pendidikan, kita harus memposisikan diri sebagai gelas kosong. Artinya orang yang siap menerima ilmu, siap diberi air pengetahuan. Dalam keluarga demikian halnya. Bagaimana beliau mendidik Sayyidatina Fatimah putri beliau, ya. Kemudian Abdullah, Qasim, ya, putri Rasulullah, putranya Rasulullah yang meninggal atau wafat sebelum akil balik itu, ya, Abdullah Qasim yang meninggal di usia anak-anak. Terus sampai kepada cucu beliau Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Pendidikan yang disampaikan Rasulullah mulai dari beliau mengakikahi cucu beliau yaitu Hasan dan Husain. Bagaimana pengorbanan Rasulullah mengambil alih tanggung jawabnya Sayyidina Ali untuk memberikan akikah kepada Hasan dan Husain. Meskipun dalam riwayat dikatakan kabsan, satu-satu, sekong-sekong. Ini pendidikan berkorban, pendidikan berbagi, pendidikan memiliki interest sosial, ya. Kepekaan sosial, sensitivitas sosial itu diajarkan Rasulullah kepada putra-putri beliau, kepada anak cucu beliau. Tidak merasa senang atau tidak merasa bahagia dengan kerisauan yang dirasakan orang lain. Sebaliknya ketika ada yang merasa risau, merasa sakit, merasa susah, Rasulullah datang untuk memberikan bantuan.
Nah, ini pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks kita yang saat ini kekinian ya, ada mahasiswa datang ke rumah konsultasi malam kah, siang kah, ada dari pelihari datang kepada bapak ini, silahkan bapak bukakan pintu 1x24 jam, ya. Itu yang kemudian kita coba kembangkan sehingga dengan demikian kita merasa nyaman, merasa puas, bisa membantu sesama kita, bisa membantu kekawanan kita. Oke, kira-kira itu ya, Saudari Pujalita. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum kita close, jam 11.48 ya, masih ada waktu, silakan. Buka sesi. Silakan si Wahyu tadi. Sri Rahayu mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu dari 8. Sebentar nih suaranya kok ada ini ada gangguan nih, pecah. Silakan. Ulun ingin bertanya Ustaz mengenai konteks syukur. Bahwasanya tadi yang seperti yang disampaikan bahwasanya orang itu pasti kedengaran lah. Ingin kerja suaranya, Kak. Panitia, kedengaran pertanyaannya? Mungkin ada kesalahan, ada gangguan jaringan. Oke. Mungkin nanti untuk Sari Rahayu bisa lewat WA Bapak ya. Boleh yang merasa perlu bertanya, mungkin suaranya tidak tersampai di sini, bisa lewat WA nggak apa-apa. Kalau Bapak bisa jawab, Ustaz bisa jawab, Ustaz jawab kan, ada karena bertakon luan panitia, nah, insyaallah. Nah, silakan yang lain mungkin. Halo? Kurniawan tuh. Ya, silakan satu orang. Kurniawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah seluruh perbuatan Nabi itu sunnah dan perlu ditiru untuk menjadi pribadi yang terbaik sebagai Muslim? Itu saja, Ustaz. Apakah seluruh perbuatan Nabi itu sunnah dan perlu ditiru untuk menjadi pribadi terbaik sebagai Muslim? Masya Allah. Apakah semua pribadi Rasulullah itu wajib atau perlu diikut untuk menjadi pribadi yang baik sebagai Muslim gitu ya? Iya. Oke. Idealnya tidak hanya misalnya perbuatan Nabi, bahkan takrirnya Rasul, diamnya Rasul itu juga menjadi hukum, menjadi sandaran, menjadi landasan hukum. Boleh nggak dilaksanakan? Boleh nggak diikutin? Boleh. Dan sangat-sangat dianjurkan ketika kita mampu mengikutinya. Namun pada kenyataannya dari 1000, dari 100.000, dari sekian tak terhitung akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah, keistimewaan Rasulullah, satu aja yang kita gawi itu sudah luar biasa. Ya. Kalau kita menggawi seluruh tadi kan, seluruh perbuatan Nabi. Faktanya adalah mampukah kita mengetahui atau mengikuti semua gawian Nabi. Kada kawa kita, karena yang kawanya bentongan.
kadar yang sanggupnya mempati Rasulullah. Namun sedikit banyaknya kita tetap berikhtiar. Berikhtiar, berusaha, berupaya bagaimana mengikuti pola hidupnya Rasulullah. Bayangkan dari bangun guringnya Nabi sampai tidur kembalinya Rasulullah. Satu contoh ketika hendak tidur Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, janganlah engkau tidur, janganlah engkau berpejam guring malam ini Jasidin, sebelum engkau pertama adalah menamatkan satu Al-Quran, melaksanakan ibadah haji dan umrah, menjadikan orang-orang, memohonkan ampun atas orang-orang yang telah meninggal dunia, yang hidup maupun yang mati, seluruh manusia yang beriman. Dan yang keempat, menjadikan aku dan nabi-nabi sebelumku menjadi memberikan syafaat kepadamu. Ini salah satu ajaran Rasul sebelum hendak guring. Pribadi Rasulullah untuk menjadi pribadi terbaik seperti itu diajarkan kepada Siti Aisyah. Itu pun kita berat menggawinya. Kadang kan tergawi kita. Iyalah. Bingung Siti Aisyah, apa ya Rasulullah menghatamkan Quran? Baca Fatihah 4. Naikkan ibadah haji, baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Istighfar sallallahu alaihi li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dibaca kemudian menjadi ampunan, permohonan ampunan sekalian kaum muslimin muslimah. Yang terakhir adalah bacakan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Itu yang kita baca, kita amalkan, maka sungguh kita telah melaksanakan, menghatamkan sebiji Al-Qur'an, menunaikan ibadah haji dan umrah, mohonkan ampun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, minta maaf kepada mereka kalau kita ada salah kepada mereka. Kemudian menjadikan Nabi dan Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya menjadikan pemberi syafaat kita kelak di akhir kiamat. Bayangkan itu ya, kalau kita bisa menggawi satu itu aja, rutin istiqamah luar biasa. Ya, jadi boleh kita menggawi sunnahnya Rasul, tapi jangan mengambil sunnah sepotong-potong, pintangan nyamannya digawi. Ya, ini lelakian hendak membantu sunnah Nabi ya. Ini 2-3 ekong. Nah, ini kada bujur ini. Nabi dikawin sidin yang janda yang memerlukan uluran tangan beliau dibantu sidin. Ini kada bujang, anum. Nah, ini kan alasan itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau alasan kemudian menyandarkan umat sunnah, hati-hati dulu. Jangan Nabi dijual. Sedikit umat sunnah Nabi dijual. Nah, itu kada boleh. Ya, kira-kira paham ya, saudari siapa tadi? Yang bertakun tadi? Iya, paham. Oke. Paham ya kira-kira ya? Insyaallah. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada lagi pertanyaan, 11.56, 4 menit lagi. Atau saya kembalikan kepada panitia ya. Saya mulai tadi Bapak online. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan pada kali ini yang disampaikan oleh Ustadz Ahyar. Kesimpulan yang kita dapat kali ini, nikmat yang kita miliki adalah rasa syukur atas berkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bisa berterima kasih atau bisa mengucapkan jazakallahu khairan. Kemudian merenungi nikmat Allah yang Allah berikan. Kemudian bersifat qanaah, selalu sujud syukur. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih Ustadz Ahyar. Jazakallahu khairan. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan atau perkataan yang tidak disenangi atau terima kasih. Sebentar, saudari siapa nih panitia Sabangkaranya nih? Ahmad Bayhaqi, Pak. Ahmad Bayhaqi, mohon maaf, terima kasih lah. Dalam kesempatan ini
ulun secara pribadi mohon ampun dan maaf kepada teman-teman seluruh peserta seminar tikar hari ini. Kurang lebih 111 yang hadir ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada hari ini dan istiqomah dalam gerak langkah mengikuti organisasi LPPK, usah doakan pian-pian seberataan menjadi orang-orang yang kelak mendapat syafaat Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan keberadaan pian, bergabungnya pian di LPPK menjadi penopang, menjadi penguat lembaga pengkajian, pengembangan Quran UIN Antasari Banjarmasin. Bersatu, solid, menjadi organisasi yang solid, ya, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, ya, hindarkan dari perpecahan. Karena LPPK itu dibangun atas dasar keinginan besar daripada pendirinya untuk menjadikan lembaga yang eksis, lembaga dakwah, lembaga yang senantiasa mendakwahkan kalamullah dan kelak menjadi salah satu lumbung amal kita, sumber amal ibadah kita, sumber amal jariah kita berataan yang kelak kita nikmati setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, dan menjadi amal jariah buat kita berataan, buat pian-pian berataan. Saya doakan semoga pian-pian berataan istiqomah dan senantiasa mendapatkan keberkahan dengan bergabungnya pian di lembaga LPPK UIN Antasari Banjarmasin. Sekali lagi Ustaz mohon maaf, hadanillahu wa ikum ajma'in, ampun maaf kalau ada salah kata, salah khilaf. Kalau hendak belang ke rumah silakan. Rumah Ustaz siap terbuka ya BHK ya teman-teman ya. Untuk sekedar diskusi, sharing tentang organisasi, Ustaz terbuka rumah untuk pian-pian berataan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masih ada. Soal masih ada. Ya.